A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, pemirsa Akademik TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita ketemu kembali dalam pengajian dwi mingguan kita, yaitu khususnya di dalam membahas kitab Al-Ibanah an Ushulid Diyanah bersama narasumber tetap kita, yaitu Bapak Kiai Haji Dahyal Afkar LC. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita, sekalipun baru saja kembali dari luar jadi mungkin letih atau bagaimana, namun demi terus berjalannya pengajian ini beliau komit untuk hadir bersama kita, dan kita apresiasi itu dengan sangat tinggi sekali. Semoga menjadi amal ibadah beliau. Pemirsa sekalian, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertemuan kita yang ketiga kali ini akan masuk kepada materi daripada konten inti dari kitab Ibanah itu sendiri, di mana sebagaimana yang sudah kita kupas sebelumnya di dalam 2 pertemuan, bahwa kitab ini adalah kitab akidah, kitab tauhid dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Jadi karena ini sudah mulai masuk kepada kontennya, maka kita simak bersama-sama dengan baik, dengan hikmat. Nanti jika ada pertanyaan, dipersilahkan untuk langsung bertanya bagi yang ikut live dengan kita. Dan jika ada pertanyaan dari mereka yang menonton acara rekamannya, dipersilahkan untuk menulis di kolom komentar, di komen, untuk pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah pada pertemuan berikutnya akan dijawab oleh narasumber kita. Demikian, dan untuk mempersingkat waktu, saya Sofyandi mempersilahkan waktu dan tempat seutuhnya kepada narasumber kita, Bapak Kiai Haji Dahyal Afkar LC. Kepada Pak Kiai, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh kru Akademik TV, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Wabil khusus saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya, Dr. Sofyandi, yang sudah memberikan waktunya dan kesempatannya bagi saya untuk belajar bersama-sama pada kitab Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mulai masuk ke dalam materi kitab Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Ya. Kalau kemarin kita sudah bahas sepintas tentang secara sepintas ya, tentang biografi Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, juga penjelasan tentang fase
konversi teologis yang pernah beliau alami. Maka insya Allah kita pada malam hari ini akan membahas atau membacakan isi kitab Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Ini kita akan baca dari muqaddimah terlebih dahulu. Jadi secara umum muqaddimah yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya ini adalah penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wahidun bi wahdaniyatihi. Nah, seperti itu. Jadi Allah itu esa ya, dengan segala sifat-sifatnya. Tapi sifat-sifatnya Allah itu jangan disamakan dengan sifat-sifatnya makhluk. Bahwa Allah itu betul punya sifat, tapi sifatnya Allah ini mengungguli, ya, tidak sama dengan sifat-sifatnya makhluk. Jadi intinya itu sebetulnya. Jadi kita akan baca secara sepintas, karena ini baru muqaddimah, kita tabarrukan kepada muallif kitab ini dengan membaca muqaddimahnya. Jadi mungkin ini cukup panjang muqaddimahnya. Dan nanti setelah itu baru kita akan masuk ke pasal pertama tentang pendapat-pendapat atau madhab, khususnya madhab Mu'tazilah dan kaum Qadariyah. Karena memang pada waktu itu kitab ini ditulis sebagai sanggahan pada paham Mu'tazilah dan Qadariyah. Pada waktu memang karena pada waktu itu memang madhab akidah yang termasuk besar selain Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Mu'tazilah dan Qadariyah. Qadariyah, ya. Kita baca secara sepintas ya, muqaddimah dari kitab Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa huwa, dan bermula Allah itu hasbi. Ya. Hasbi maksudnya cukuplah bagi Allah, cukuplah Allah bagi saya, seperti itu. Ya, bahwa sebagai seorang mukmin Allah itu cukup bagi kita, cukup Allah sebagai penolong, cukup Allah sebagai sandaran, ya, cukup Allah segala-galanya bagi kita, Allah sebagai tujuan dan lain sebagainya. Jadi cukup Allah bagi setiap mukmin. Wa huwa hasbi. Jadi Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari mengawalinya dengan wa huwa hasbi, dan Allah itu cukup bagi saya, cukup sebagai penolong, cukup sebagai sandaran, cukup sebagai tujuan. Ya. Wa ni'mal wakil, dan cukup Allah sebagai sebaik-baik penolong. Ya. Al-wakil. Ya. Jadi al-wakil ini kalau kita artikan al-qaim ala amril mu'min fi jami'i syu'uni. Itu wakil. Ini sudah jadi bahasa Indonesia, ya, wakil. Orang yang kita serahkan. Jadi wakil itu kalau dalam bahasa Indonesia kan pihak yang kita serahkan sesuatu untuk diselesaikan. Ya. Nah, wakil di sini, wakil sebagai sifatnya Allah, itu adalah Allah adalah zat yang maha menyelesaikan semua urusan hamba-hambanya. Seperti itu. Jadi cukuplah Allah bagi saya, dan cukuplah Allah sebagai wakil. Ya. Zat yang maha menyelesaikan semua urusan hamba-hambanya. Ya. Kalau dalam Al-Quran ada doa, itu doanya Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, ni'mal maula wa ni'mal nasir, seperti itu. Yeah. Intinya seperti pengakuan bahwa cukuplah Allah bagi kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu, dan semoga Allah melimpahkan sholawat ala sayyidina, kepada junjungan kita, siapa Muhammad, sayyidina junjungan kita Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan para sahabatnya Nabi Muhammad, wasallam, dan melimpahkan keselamatan. Ya. Ini sholawat seperti biasa, ya. Memang selalu mengawali para muallif, para musannif
itu selalu mengawali setiap tulisan dengan basmalah, karena ada hadis yang mengatakan kullu amrin dibalin la yubta'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa ajzam atau fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka itu ajdam atau aqta, admul barakah. Qala syekhu, berkata siapa? Syekh al-imam al-alim yang alim, Abul Hasan Ali ibnu Ismail, al-imam Abul Hasan. Abul Hasan itu kunyah dari Imam al-Asy'ari, nama aslinya Ali. Abul Hasan Ali bin Ismail bin Ali bin Abi Bashar al-Asy'ari al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kemarin nasab ini sudah kita jelaskan, bahwa nasab al-imam Abul Hasan al-Asy'ari ini bersambung kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Musa al-Asy'ari al-Yamani, yang berasal dari Yaman. Ya. Rahimahullah, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada al-imam Abul Hasan Ali bin Ismail bin Ali bin Abi Bashar al-Asy'ari. Alhamdulillah. Alhamdu, bermula segala puji, lillah, itu hanya untuk Allah. Al-Wahid. Al-Wahid ini maknanya Al-Auhad, yang esa. Ya, Allah yang esa. Al-Ahad maksudnya Al-Farid, yang tak ada tandingannya. Ya, yang tak ada tandingannya. Allah yang Maha Esa, yang tak ada tandingannya. Al-Azizi, yang Maha Perkasa. Nah, Al-Majidi. Ya. Al-Majidi ini bermakna Al-Majid, ya, yang Maha Mulia. Ya. Karena kalau kita telusuri Asma'ullah Al-Husna, tidak ada Asma'ullah yang Al-Majid, itu tidak ada. Adanya Al-Majid. Ya. Karena itu para sebagian ulama mengatakan bahwa lafaz Al-Majid itu bukan Asma'ullah, ya. Bukan Asma'ullah, salah satu nama Allah yang 99 itu. Tapi min babil khabar, dari arah atau dari untuk keperluan informasi bahwa Allah itu Maha Mulia, kita boleh menggunakan lafaz Al-Majid. Laisa min babit tasmiyah. Kalau dari bab tasmiyah penamaan itu tidak ada. Tidak ada. Jadi Al-Majid ini bermakna Al-Majid, yang Maha Mulia. Ya. Al-Mutafarrid. Al-Mutafarrid itu yang sendiri esa. Ya, yang sendirian. Maksudnya Al-Mutafarrid itu kana fardan la nadhiralah. Maha sendirian dan tak punya tandingan, nggak punya saingan, nggak punya sekutu, seperti itu. Yang menyendiri bit tauhid, dalam tauhid, dalam keesaannya. Ya. Wal munfarid, ini maknanya sama, dan sendirian juga bit tamjid, dalam pemujian, ya, pengagungannya. Ya. Alladzi la tablughuhu sifatul abid, yang mana Allah itu la tablughuhu sifatul abid, tak bisa diungguli dengan sifat-sifat hamba. Ya, sifat-sifatnya Allah itu tak bisa disamakan dengan sifat-sifatnya hamba. Nah, ini yang membedakan madhab Ahlus Sunnah al-Asy'ariyah dengan madhab Mu'tazilah dan Qadariyah dan segala turunannya, yang menafikan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena sebagaimana kita singgung kemarin, bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari membantah pandangan atau keyakinan kaum Mu'tazilah yang menerapkan at-tanzih al-mutlaq, jadi transendensi yang absolut. Karena mereka punya keyakinan, karena kaum Mu'tazilah itu punya keyakinan tentang Allah, bahwa Allah itu transenden absolut, maka mereka mengatakan Allah tidak punya sifat. Tidak punya sifat. Allah tidak punya sifat. Karena mustahil sesuatu yang transenden absolut itu punya sifat. Kenapa begitu? Karena kalau sifat Allah itu qadim,
dan Allah juga qadim, maka tak mungkin ada dua yang qadim. Ini pemikiran Mu'tazilah ya. Jangan diikuti, jangan diikuti. Tidak mungkin ada dua yang qadim. Jadi yang qadim itu hanya zatnya Allah. Sifatnya Allah itu tak mungkin ada, karena tak mungkin ada dua yang qadim. Qadim itu adalah sesuatu yang ada tanpa permulaan. Ya. Sesuatu yang tak berpermulaan, bahasanya seperti itu. Namanya qadim. Allah itu qadim. Tapi kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah itu punya sifat, dan sifatnya itu juga qadim. Nanti akan kita bahas. Nanti mungkin akan kita akan satu nanti ke depan kita akan sampai pada pembahasan apakah sifatnya Allah itu ainul zat, apakah sifatnya Allah itu zatnya Allah, atau sesuatu yang terpisah dari Allah. Dari zatnya. Itu nanti akan sampai. Oke. Tapi yang jelas mazhab Ahlussunnah wal Jamaah mengakui dan berkeyakinan bahwa Allah itu punya sifat. Beda dengan Mujassimah. Kalau tadi Mu'tazilah itu tanzihnya mutlak, transendensinya mentransendenkan Allah secara absolut. Nah, kalau Mujassimah itu tasbih mutlak. Seperti itu. Jadi antara tanzih dengan tasbih ini kan yang dalam pembahasan ilmu kalam ini kan sesuatu yang sangat bertolak belakang. Kalau tanzih itu memutlakkan keesaan Allah semutlak-mutlaknya secara absolut, sementara tasbih itu menyerupakan sifat-sifatnya Allah dengan sifat-sifatnya makhluk. Ini bahaya juga. Di Ahlussunnah itu ada di tengah-tengah. Oke. Tidak menafikan sifat, tapi juga tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifatnya makhluk. Laisa lahu mislun. Laisa lahu mislun. Itu. Tidak ada lahu bagi Allah itu mislun. Yang menyerupai Allah. Wala nadun, tak ada sekutu bagi Allah. Wahwa, dan bermula Allah itu al-mubdi'u. Al-mubdi' itu zat yang maha memulai penciptaan. Jadi Allah lah yang memulai penciptaan alam semesta ini dari ketiadaan. Jadi alam semesta ini yang semula tidak ada, diciptakan oleh Allah sebagai zat yang maha memulai penciptaan, menciptakan alam semesta ini dari ketiadaan menjadi ada. Ini doktrin tentang keterciptaan alam semesta dari ketiadaan ini adalah doktrin umum yang dipegang oleh para mutakallim atau para sarjana ilmu kalam Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi Allah itu maha kuasa menciptakan dari ketiadaan. Contohnya alam semesta ini. Alam semesta ini semula tidak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada dari yang semula tidak, dari yang asalnya tidak ada. Wahwa, dan bermula Allah itu al-mubdi'u, zat yang maha memulai penciptaan. Jadi Allah itu adalah zat yang memulai penciptaan alam semesta ini dari ketiadaan. Di alam semesta ini yang semula tidak ada, diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah dari ketiadaan itu. Ini doktrin keterciptaan alam dari ketiadaan. Ini doktrin yang dipegang teguh oleh para ulama kalam Ahlussunnah wal Jamaah. Allah itu menciptakan, maha kuasa menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Seperti itu. Ini kalau dalam ilmu filsafat, doktrin ini biasa disebut dengan doktrin creatio ex nihilo. Nah, seperti itu. Al-Mu'id, selain Allah zat sebagai zat yang maha memulai penciptaan, Allah juga zat yang maha kuasa untuk mengulangi kehidupan. Maksudnya untuk menghidupkan kembali nanti
hamba-hambanya, semua makhluknya di akhirat nanti, itu Allah juga maha kuasa. Al-fa'alu lima yurid, dan Allah juga zat yang maha kuasa berbuat apapun yang Allah kehendaki. Ya. Jadi Allah itu maha mengeksekusi semua kehendaknya, itu Allah maha kuasa untuk melakukan itu semua. Jalla, maha agung siapa Allah, an ittikhadis sawahib, dari memiliki partner, pasangan, entah itu rekan, entah itu pasangan atau istri dan lain sebagainya, wal aulad, dan anak. Jadi Allah itu maha suci, maha tinggi dari mempunyai partner. Jadi nggak mungkin Allah punya partner dan punya anak, itu nggak mungkin. Wa taqaddasa, dan maha suci siapa Allah, an mulabasatil ajnasi wal arjasi, dan maha suci Allah an dari mulabasatil ajnas. Jadi ketercampuran, mulabasah. Jadi segala macam jenis. Maksudnya jenis itu kan kalau dalam ilmu alam kita kan tahu ada genus, ada spesies, nah seperti itu ya. Jadi Allah itu maha suci dari keterlibatan jenis seperti itu. Jadi Allah maha suci dari semua itu. Wal arjas, dan maha suci juga dari semua sifat-sifat yang tercela. Arjas itu kan asal katanya rijsun, segala sesuatu yang kotor. Ini maksudnya Allah itu maha suci dari semua hal, semua sifat, semua keadaan yang tercela. Ya. Laisat lahu suratun tuqal, laisat, tidak ada bagi Allah suratun tuqal. Surah itu kalau dalam bahasa Arab jadi kata surah itu menyimpan 4 makna sebetulnya. Jadi yang pertama hay'ah, hay'ah penampilan, performa penampilan lah. Kemudian syakl, bentuk, ya. Hay'ah, syakl, kemudian sifat atau ciri-ciri. Ya. Hay'ah, syakl, sifat, kemudian gambaran, seperti itu. Jadi Allah itu gambaran tentang Allah, maksudnya di sini laisat lahu suratun tuqal, gambaran tentang Allah itu tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Karena kalimat, kata-kata itu kan terbatas dengan segala keterbatasan manusia. Jadi gambaran tentang Allah itu nggak mungkin, sulit untuk digambarkan, nggak bisa digambarkan seperti itu. Wala haddun yudrabu lahu mistalun, dan Allah juga tak punya batasan-batasan yang bisa dijadikan sebagai contoh. Ya, Allah itu kan maha tak terbatas sebetulnya. Jadi makanya kalau Allah terbatas, kemudian gambaran tentang Allah bisa dilukiskan persis dengan apa, persis gambaran tentang Allah bisa kita lukiskan ya, persis dengan gambaran kita tentang makhluknya, itu kan tidak boleh. Karena Allah maha tak terbatas. Jadi cucunya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, Imam Ja'far As-Shadiq, itu kan pernah mengatakan seperti ini. Man za'ama annallaha min syai'in au fi syai'in au ala syai'in faqad asyrak. Barang siapa yang berasumsi, yang punya asumsi bahwa Allah itu berasal dari sesuatu atau berada di dalam sesuatu, berarti kalau Allah itu berada di dalam sesuatu, berarti kan Allah punya hak, punya batas, karena dibatasi oleh sesuatu ya. Kalau misalnya kita di dalam rumah, berarti kan kita terbatas oleh ruangan di rumah itu. Jadi Allah nggak mungkin seperti itu. Jadi kalau ada orang yang punya asumsi seperti itu, entah punya asumsi Allah itu berasal dari sesuatu atau berada di dalam sesuatu, au ala syai'in, atau berada di atas sesuatu, faqad asyrak, maka orang itu asyrak. Nah, itu kata Imam Ja'far, cucunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Jadi seperti itu. Jadi Allah memang maha. Jadi intinya sebetulnya pembukaan ini, muqaddimah ini penegasan bahwa Allah itu maha segala-galanya gitu. Maha suci, ya, maha mengatasi semuanya, ya, tak sama dengan makhluk. Lam yazal bisifatihi, lam yazal dan selalu ada bisifatihi dengan sifat-sifatnya. Allah itu awalan, yang maha awal, maha mendahului semuanya. Jadi sebelum semuanya ada, Allah sudah ada. Ya. Sebelum ada makhluk, sudah ada Allah. Sebelum ada alam semesta, sudah ada Allah. Ya. Qadiran, maha kuasa. Ya, Allah. Dari dulu sampai sekarang Allah ini Qadiran, maha kuasa. Wala yazalu, dan tetap saja Allah aliman, maha mengetahui. Ya. Khabiran. Jadi bedanya aliman dan khabiran itu, aliman dan khabiran, alim dan khabir itu sama-sama maha mengetahui. Ya. Tetapi kalau alim itu sifatnya lebih umum. Semua hal. Ya. Tak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah. Maksudnya alim seperti itu. Allah mengetahui dengan ilmunya atas segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya Allah. Tapi kalau khabir itu lebih dakik maksudnya Allah itu maha mengetahui apapun yang tersembunyi, yang kecil-kecil Allah tahu. Jadi lebih khusus. Ini semuanya ada dalam Asmaul Husna ini. Jadi penegasan. Jadi ini memang manhaj atau metode yang digunakan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab ini. Nanti akan kita lihat di belakang, akan nampak juga di belakang bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini mengedepankan, jadi menyodorkan kepada kita terlebih dahulu, menyodorkan kepada kita para pembacanya. Ini kan sebetulnya kan ditujukan juga kepada kaum Mu'tazilah seperti itu dulunya ya. Jadi disodorkan ini loh pijakan nakli akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka diungkapkan semua Asmaul Husna ini, Qadiran, Aliman, Khabiran, ya seperti itu. Nanti di bab-bab selanjutnya itu biasanya Al-Imam Abul Hasan akan mengawalinya dengan penjelasan, dengan memaparkan ayat terlebih dahulu, hadis terlebih dahulu, baru dijelaskan secara nakli. Oke. Nanti akan kita lihat. Ini kita baca sepintas saja karena baru muqaddimah ya. Kita tabarukan. Istaufal asya'a, istaufa, dan meliputi asya'a, segala sesuatu, apa ilmunya Allah. Jadi ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Tapi ilmunya Allah tidak boleh disamakan dengan ilmunya makhluk. Pengetahuannya Allah tak bisa disamakan dengan pengetahuannya makhluk. Jadi sifat pengetahuannya Allah itu azali. Memang Allah memang maha tahu. Kalau kita makhluk enggak. Kita baru tahu kalau sudah belajar. Nah, seperti itu. Kalau Allah enggak seperti itu. Jadi jangan disamakan seperti itu. Inilah yang membuat kaum Mu'tazilah, karena memang ini ya, karena memang landasan pijakan mereka memang murni akal ya. Jadi mereka mengatakan nggak mungkin ada yang tahu tanpa belajar terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Jadi cara berpikir Mu'tazilah ini nggak boleh, karena Allah, sifatnya Allah tak bisa disamakan dengan sifatnya Allah, dengan sifatnya makhluk ya. Seperti itu. Jadi intinya sebetulnya boleh kita menafsiri, silahkan Jadi intinya Imam Abul Hasan ingin mengatakan seperti ini kepada Mu'tazilah. Silahkan kamu menafsiri apa saja, menafsiri ayat-ayat tentang sifat-sifatnya Allah, silahkan kamu tafsiri, tapi jangan sampai menyamakan sifat-sifatnya Allah dengan sifat-sifatnya makhluk. Ya. Karena sekali Anda menyamakan sifat-sifatnya Allah dengan sifat-sifatnya makhluk, maka yang kamu gambarkan itu bukan Allah. Seperti itu. Intinya ingin menyampaikan seperti itu sebetulnya. Sampai mana tadi? Wa nafadat fiha. Wa nafadat, dan terlaksana.
fiha fil asya, dalam segala sesuatu itu, iradatuhu, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falam ta'zub, karena itu lam ta'zub alaihi, tidak luput alaihi, bagi Allah, khafiyatul umuri, segala sesuatu yang tersembunyi. Walam tughayyirhu, dan tidak dapat merubah kepada Allah, sawalifu surufid duhuri, perubahan zaman ini. Jadi perubahan masa, perubahan waktu itu tak akan mengubah Allah. Ya, dengan makhluk, zaman berubah, waktu berjalan, makhluk pasti juga akan berubah, tapi Allah tidak. Walam tughayyirhu sawalifu surufid duhuri, Allah tidak akan berubah dengan berubahnya masa, karena salah satu sifatnya makhluk itu kan berubah. Salah satu sifatnya makhluk itu kan berubah, bergerak, diam, itu kan salah satu di antara sifat-sifatnya makhluk. Ya. Memang Allah punya sifat-sifat seperti itu. Maksudnya Allah kadang digambarkan dalam Al-Quran, Allah diam misalnya, ya. Atau dalam hadis dikatakan Allah yang zil ilas sama'id dunia, kan bergerak. Berarti kan kalau kita tafsirkan secara harfiah itu kan berarti bergerak. Tetapi jangan disamakan pergerakan itu dengan pergerakannya makhluk. Makanya Imam Malik mengatakan semuanya itu, semua sifat-sifat itu ya kita tafwid, maksudnya kita serahkan makna dan pengertiannya hanya kepada Allah. Jadi Allah, misalnya Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa, kita serahkan saja makna dan pengertiannya kepada Allah. Istiwa maklum, kata Imam Malik kan istiwa maklum. Yang namanya istiwa itu ya sudah diketahui, tapi dalam hal ini serahkan makna dan pengertiannya kepada, menyerahkan tafwid, ya, madzhab tafwid seperti itu. Walam yulhiqhu fi khalqi syai'in, dan tidak yulhiq, tidak menempel kepada Allah, tidak melekat kepada Allah, fi khalqi syai'in, dalam menciptakan sesuatu, mimma khuliq, dari makhluk-makhluknya, kalalun, kebosanan, wala ta'bun, dan keletihan. Jadi dalam penciptaan alam semesta ini beserta semua isinya, Allah itu tidak mungkin, mustahil punya sifat kalal, bosan, wala ta'bun, dan juga letih, beda dengan makhluk. Wala massahu, dan tidak juga massahu, menyentuh, atau tidak juga Allah dihinggapi, ya. Lughubun wala nasobun, ya, sama ini maksudnya dengan kejenuhan, ya. Allah nggak mungkin dihinggapi, punya sifat jenuh, wala nasob, dan kepayahan, kecapean, nggak mungkin, ya. Khalaqal asya'a bi qudratihi, khalaqa, menciptakan asya', Allah menciptakan asya', segala sesuatu, bi qudratihi, dengan qudrah, dengan kemahakuasaannya Allah, ya. Wa dabbaraha, dan dabbaro, memanage, ya, mengatur segala sesuatu, bimasyiatihi, dengan kehendaknya Allah, ya. Wa qaharaha, dan menundukkan segala sesuatu, bijabarutihi, dengan keperkasaannya Allah, ya. Wa dzallalaha bi'izzatihi, dan dzallala, menaklukkan, ya, bi'izzatihi, dengan keagungannya Allah, ya. Oleh karena itu fadzalla, tunduk di hadapan li'adzamatihi, di hadapan keagungannya Allah, al-mutakabbirun, para orang-orang yang mutakabbir, yang besar kepala, yang tinggi hati, wastakana, ya, dan tenang, ya, tunduk, takluk, ya, merendah, li'izzi rububiyatihi, di hadapan keagungan, ke sifat ketuhanannya Allah,
al-muta'azzimun, mereka yang merasa besar. Wang qata adunar rusuhi, dan wang qata adunar rusuhi fi ilmihi al-alimun, ya. Jadi maksudnya in qata'a, tak bisa membantah, ya, dunar rusuhi fi ilmihi, ya, di hadapan ilmunya Allah, al-alimun, mereka yang alim berilmu. Wa dzallat lahu ar-riqab, dan tunduk riqab, ya. Riqab itu leher, ya, sebetulnya arti harfiahnya leher. Wa dzallat lahu ar-riqab, semua kepala akan tertunduk, maksudnya semua jiwa itu akan tunduk di hadapan Allah, ya. Wa harab sama, ya, akan takluk fi malakutihi, dalam malakut kekuasaannya Allah, kerajaannya Allah, fi tonu zawil albab, ya, kecerdasan zawil albab, orang-orang yang berakal, ya. Wa qamat bi kalimatihi, dan tegak bi kalimatihi, dengan kalimatnya Allah, as-samawatu sab'u, langit 7 langit ini tegak dengan kalimatnya Allah, ya, dengan perintah Allah, ya. Wastaqaratil ardu al-mahad, dengan kalimatnya Allah juga bumi ini terbentang, bumi ini tenang terbentang, istaqarra menjadi kuat terbentang, seperti itu. Wa tusbitul jibal ar-rawasi, dan gunung-gunung juga tegak kokoh, ya. Wa jaratir riyahi allawaqihi, dan angin berhembus, ya. Wa sara fi jawis samai as-sahab, dan awan pun akan berjalan di langit, semuanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qamat ala hududiha al-bihar, dan juga akan lautan juga akan qamat, akan mengalir sesuai dengan batasan-batasannya berdasarkan kekuasaan Allah. Wa huwa Allah, itulah Allah al-wahid, yang maha esa, al-qahhar, yang maha menaklukkan. Fanahmaduhu, maka kami memuji kepada Allah, kama hamidan nafsahu, sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri. Wa kama huwa ahluhu, sebagaimana juga Allah adalah zat yang pantas, yang patut untuk dipuji. Wa mustahiquhu, dan juga berhak dipuji. Wa kama hamidal hamidun, sebagaimana orang-orang yang memujinya juga orang-orang atau makhluk-makhluknya Allah, min jami'i khalqihi. Jadi makhluk-makhluknya Allah yang memujinya juga memuji Allah. Wa nasta'inuhu, dan kita juga meminta tolong, memohon pertolongan kepada Allah, isti'anataman, permohonan pertolongan orang, dari hambanya, dari orang, fawwadal amro, yang menyerahkan semua urusannya, ilaihi, kepada Allah. Wa aqarra, dan juga orang yang aqarra, yang mengakui, ya, yang mendeklarasikan, annahu, bahwasanya dhamir sya'an, la manja, tak ada penolong, wala malja'a, dan tak ada tempat bersandar, illa ilaihi, kecuali hanya kepada Allah. Wa nastaghfiruhu, dan kita memohon juga ampunan, istighfar mukirri dambin. Wa nastaghfiruhu istighfar mukirrin bidambihi, ya. Dan kita juga memohon ampunan kepada Allah, istighfar, dengan permohonan ampun, mukirrin bidambihi, permohonan ampun orang yang mengakui dosa-dosanya, ya. Wa mu'tarifin, mu'tarif itu sama dengan mukir, ya. Mu'tarif mengakui, nyatakan, bi khotiatihi, dengan kesalahan-kesalahannya. Wa ashhadu, dan wa nashhadu, dan kami bersaksi alla ilaha illallah, alla ilaha, bahwasanya tak ada Tuhan ilah, illallah, kecuali Allah, wahdahu, semata, satu-satunya, la syarikalah, yang tak ada sekutu baginya, iqraran, sebagai iqrar, ya, pengakuan, biwahdaniyatihi, atas keesaannya Allah, wa ikhlasan, sebagai keikhlasan,
ketulusan pernyataan ikhlas lirububiyatihi, atas ketuhanannya Allah, ya. Wa annahul alim, dan bahwasanya Allah itu al-alim, maha mengetahui, bima tadunnud domair, segala sesuatu yang terdetik dalam batin, wa tantawi alaihi sarair, ya, dan segala sesuatu yang diliputi oleh sarair, ya. Sama, segala sesuatu yang ada di dalam diri. Wa ma tukhfihin nufus, dan segala sesuatu yang disembunyikan oleh jiwa, ya. Wa ma tajinnu al bihar, dan segala sesuatu yang diombang-ambingkan oleh ombak lautan, ya. Wa ma tuwarihil asrab, dan segala sesuatu yang dilingkupi atau diselimuti oleh asrab, ya. Kabut fata morgana. Wa matafidul arham, dan segala sesuatu yang ada di dalam rahim. Wa matasdad, dan segala sesuatu yang lebih dari itu semuanya Allah Maha tahu, ya. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan segala sesuatu indahu bagi Allah itu bimiqdar, ada ukuran, ada ketentuan-ketentuannya, ya. La tuwari anhu kalimah wala taghibu anhu ghaibah, yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan tak tersembunyi. Dalilnya wa ma tasqutu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma tasqutu min waraqatin, ya, illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa ya'lamu ma ya'malul amilun, dan Allah Maha mengetahui apapun yang dikerjakan oleh mereka, oleh hamba-hambanya yang berbuat, yang beramal. Wa ma yanqalibu ilaihil munqalibun, dan segala sesuatu, dan Allah juga Maha mengetahui segala sesuatu yang berubah, ya, ilaihi, kecenderungan, perubahan atau kecenderungan yang dialami oleh mereka yang berubah. Artinya, jadi mungqalib ini kan berkaitan dengan perubahan hati seperti itu. Allah Maha tahu itu semua. Wa nastahdihi bil huda, wa nastahdihi, kami memohon kepada Allah bil huda, petunjuk atau hidayah, ya. Wa nas'aluhu, dan kami memohon juga kepada Allah at-taufiq, ya. Limujanabatir roda, untuk menjauhkan diri kita dari roda, segala perbuatan yang tercela. Ini pujian kepada Allah. Jadi inti pujian ini adalah pengakuan atau pernyataan secara tegas dari Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari bahwa Allah itu maha segala-galanya, ya, bahwa Allah itu tak bisa disamakan dengan makhluk. Wa nashhadu, dan kami juga bersaksi, anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melimpahkan salawat, kesejahteraan, wassalam, keselamatan kepada Nabi Muhammad, itu abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, wa nabiyuhu, dan nabinya Allah, wa aminuhu, dan kepercayaannya Allah, wa sofiyuhu, dan pilihannya Allah, arsalahu, yang Allah mengutusku kepada Muhammad, ila khalqihi, kepada seluruh makhluknya Allah, bin nuris syati', dengan cahaya yang syati', yang terang, ya. Nurus syati' itu cahaya yang menyilaukan. Secara harfiah itu as-syati' itu adalah sifat untuk cahaya yang sangat terang hingga membuat mata silau untuk melihatnya, ya. Wasirajul lami', dan siraj, suluh, penerang, al-lami', yang menerangi, ya. Wal hujajil zahirah, dan hujjah al-zahirah, yang zahir, yang nyata. Wal barahin, dan dalil-dalil. Wal ayat, dan ayat-ayat al-bahirah, yang menundukkan. Wal a'ajibil qahirah, dan keajaiban-keajaiban al-qahirah, yang menaklukkan, ya. Faballagha risalata rabbih, maka
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ballagha, menyampaikan risalata rabbih, risalah dari Tuhannya, wa nasaha li ummatihi, dan nasaha li ummatihi. Nasaha itu sebetulnya artinya lebih dari sekedar lebih dari sekedar menasehati sebetulnya. Di nasaha itu lawan dari ghosya. Ghosya itu kan kalau kita terjemahkan artinya yang mengkhianati. Kalau Nabi tidak nasaha, memang betul-betul punya komitmen, nah seperti itu. Memang betul-betul Rasulullah itu punya komitmen kepada umatnya, seperti itu. Makanya ada hadis tentang ad-dinu an-nasihat. Selama ini kita banyak di antara kita yang menerjemahkan atau mengartikan hadis ad-dinu an-nasihat ini sebagai agama adalah nasihat. Padahal maknanya lebih dari itu. Karena maksud nasihat di sini ini adalah, dalam hadis ini, nasihat di sini adalah komitmen atau kesetiaan. Maka hadis itu kan bunyinya ad-dinu an-nasihat. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah komitmen atau kesetiaan. Setelah Nabi mengucapkan sabdanya ini, para sahabat kemudian bertanya, kan, liman ya Rasulullah? Kesetiaan itu kita berikan kepada siapa ya Rasulullah? Nabi baru menjawab, lillahi. Kamu, kita orang Islam, kalian ini orang Islam harus setia, harus komitmen kepada Allah, wali rasulihi dan kepada rasulnya, wali kitabihi dan kepada kitabnya, kepada kitabnya Allah, Al-Quran, kitabnya Allah, kitab sucinya Allah, Al-Quran maksudnya. Ya. Kemudian wali ammatil muslimin, wali aimmatil muslimin wa ammatihim, dan kepada para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin pada umumnya. Jadi nasaha di sini maksudnya adalah komitmen kuat ya. Jadi tidak hanya sekedar nasihat tidak. Kan terkenal juga ya, sering kita kalau kita baca sirah itu kan bagaimana komitmen Rasulullah kepada umat beliau ya kan, sampai menjelang akhir hayat pun yang beliau ingat cuman umat. Ya. Maksudnya itu, nasaha itu punya komitmen ya, kepada umat beliau. Ya. Wajahada fillahi haqqa jihadi, dan jahada berjuang fillahi di jalan Allah, haqqa jihadi dengan sebenar-benarnya jihad. Hatta tammat kalimatullahi azza wa jalla, sehingga sempurnalah kalimat Allah azza wa jalla yang maha agung dan maha tinggi siapa Allah, wa dhahara amruhu ya. Hingga agama ini pun zahara. Agamanya Allah, amrullah ini maksudnya agamanya Allah itu kemudian zahar, muncul, terlihat, menang. Wangqadan nasa ilal haqqi khaliin, dan inqada ya. Nabi pun membimbing manusia ilal haqqi, pada kebenaran, khaliin, yang mana manusia tunduk semua kepada Rasulullah SAW. Pada kebenaran itu ya, manusia tunduk ikut. Hatta atahul yakin, sampai ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah menjemput Nabi Muhammad SAW. Ya. Yakin di sini maksudnya ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah. Soal maut. La wafian wala muqassiran ya. Maksudnya la wafian wala muqassiran itu semua risalah yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tak ada satupun yang tak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalawatullah alaihi
fa sholawatullahi alaihi, mudah-mudahan semoga sholawat atau kesejahteraan. Jadi sholawatnya Allah kepada Rasulullah itu maksudnya rahmat ya. Jadi kalau sholawatnya Allah bersalawat kepada Nabi itu berarti Allah melimpahkan, mengucurkan rahmatnya kepada Rasulullah SAW ya. Min qaidin ila hudam mubinin ya. Wa ala ahli baitihi at-tayyibin ya. Jadi salawatullah alaihi min qaidin ila hudan mubin, yang membimbing, yang memimpin kepada petunjuk yang nyata, wa ala ahli baitihi at-tayyibin, dan juga kepada keluarga ahlul baitnya Nabi yang suci ya. Wa ala ashabihi al-muntakhabin, dan juga kepada para sahabatnya Nabi al-muntakhabin, yang muntakhab itu al-akhyar ya, al-akhyar itu yang baik ya, yang baik ya, makhluk manusia yang terbaik ya. Wa ala azwajihi ummahatil mu'minin, dan juga kepada istri-istrinya Rasulullah ummahatil mu'minin, para ibundanya kaum mukminin ya. Arrafanallahu bihi syara'i asy-syara'i wal ahkam ya. Jadi dengan Nabi Muhammad ya, dengan diutusnya Nabi Muhammad ya, Allah Subhanahu wa taala membuat kita tahu ya, akan syariat dan hukum-hukumnya Allah. Jadi dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, kita menjadi tahu hukum dan syariatnya Allah. Wal halal wal haram, dan juga tahu tentang haram dan haram ya. Wa bayyana lana bihi syariatal Islam, dan dengan Nabi Muhammad pula Allah menjelaskan, melalui Nabi Muhammad pula Allah menjelaskan kepada kita syariatul Islam, syariat agama Islam ya. Seperti itu. Hatta injalat anna takhiya'ud zulmi, sampai injalat hilang anna dari kita takhiya'ud zulmi ya, kegelapan, kezaliman ya, kegelapan lah, seperti itu. Wan hasarat anna bihi syubhat, dan inhasarat, dan lenyap dari kita asyubhat. Wan kasyafat anna bihi al-ghayyabat, dan tersingkaplah di hadapan kita dengan diutusnya Nabi Muhammad al-ghayyabat, segala sesuatu yang semula kita tidak tahu. Wa dhaharat lana bihil bayyinat, dan muncul atau nampak di hadapan kita semua penjelasan ya. Wa ja'a nabi, dan ja'ana, Nabi Muhammad datang kepada kita dengan membawa kitabin azizin. Ini ayat Al-Qur'an ya, membawa kitab aziz yang mulia, la ya'tihil batil, yang tak didatangi oleh kebatilan, min baini yadayhi wala min khalfihi, tanzilum min hakimin hamid, yang tak ada kebatilan, min baini yadayhi wala min khalfihi, dari sekelilingnya, dari belakangnya, dari depan, dari atas ya, dari semuanya, dari semua arah ya, tak ada kebatilan pada kitabnya Allah itu. Tanzilun min hakimin hamid, sebagai tanzil ya, wahyu yang diturunkan, min hakimin hamid, dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Jama'a fihi ilmal awwalin wa akmala bihil fara'id wad din ya, wa huwa siratullahil mustaqim. Jama'a dan terhimpun fihi, di dalam kitabnya Allah yang aziz itu, ilmal awwalin wal akhirin, ilmu orang-orang yang terdahulu dan ilmu al-akhirin, orang-orang yang nanti datang belakangan ya. Wa akmala bihil fara'id wad din, dan menyempurnakan ya, bihi, dengan kitabnya Allah itu, al-fara'id, semua ketentuan-ketentuan Allah, wad din, dan agamanya Allah. Wa huwa siratullahil mustaqim, dan itu adalah jalan Allah yang lurus, siratul mustaqim. Wa hablullahil matin, dan
talinya Allah al-matin yang kokoh, yang kuat, ya, yang tersimpul dengan sempurna, dengan kokoh, ya, seperti itu. Faman tamassaka bihi naja, dan barang siapa tamassaka berpegang teguh bihi dengan kitabullah yang aziz tadi, naja, dia akan selamat. Waman khalafahu, dan barang siapa yang menyelisihi, menentang atau menyalahi kitabnya Allah, dhalla, dia akan tersesat, wa ghawa, dhalla wa ghawa, ya, tersesat dan tak selamat, ya. Wa fil jahli taradda, dia akan terbenam, ya, dalam kebodohan, ya. Wa hassanallahu fi kitabihi ala tamassuk bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan Allah, ya, memerintahkan kita dalam kitabnya untuk berpegangan teguh bi sunnati rasulih, dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala azza wa jalla, faqala, maka Allah azza wa jalla pun berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang dibawa oleh Rasul, fakhudhuhu, ambillah. Maksudnya apa yang diperintahkan, ya, oleh Rasul, fakhudhuhu, ambil, ikuti. Wa manahakum anhu fantahu, dan apapun yang dilarang oleh Rasulnya, fantahu, jangan kau lakukan, fantahu. Seperti itu. Wa qala azza wa jalla, fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya mereka yang mukhalif, yang menyalahi, yang melanggar perintahnya Allah, hendaknya waspada, jadi akan tusibahum fitnah, mereka akan ditimpa oleh fitnah. Fitnah itu kan, fitnah dalam bahasa Al-Quran dengan fitnah dalam bahasa Indonesia itu artinya kan jauh berbeda, ya. Fitnah dalam bahasa Al-Quran itu artinya bisa berarti ujian, ya, bisa berarti musibah. Yeah. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia itu kan artinya apa namanya, jual omongan kesana kesini itu. Yeah, tuduhan, ya. Tuduhan-tuduhan yang dasar seperti itu. Beda. Au yusibahum adzabun alim, atau nanti mereka yang menentang perintahnya Allah itu akan ditimpa oleh azab yang pedih. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alamahu alladzina yastanbitunahu minhum. Ini semuanya ayat-ayat. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul, ya. Wama yang tiqu anil hawa. Jadi ayat-ayat tadi ini adalah dalil-dalil dari Al-Quran yang penegasan bahwa kita wajib mengikuti apa yang diperintahkan atau yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Yaqulu ila kitabillahi wa sunnati rasulih wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini Allah juga berfirman, ya, untuk selalu mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Wa ma yantiqu anil hawa, dan Nabi Muhammad itu tak pernah yantiq anil hawa, tidak pernah menyampaikan sesuatu berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, sesungguhnya apa yang beliau sampaikan tak lain adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Wa qala ta'ala, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Nabi juga mengatakan sendiri dalam Al-Quran, disebutkan, qul, katakanlah wahai Muhammad, ya, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Jadi apapun yang aku sampaikan itu bukan berasal dari tilqa'i nafsi, bukan dari diriku. In attabi'u illa ma yuha ilayya, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Wa qala innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na, ya. Innama kana qaulul mu'minin, sesungguhnya ucapan kaum mukminin apabila mereka diseru untuk mengikuti Allah dan Rasulnya itu hanya, ya, sami'na wa ata'na. Jadi kaum mukminin, orang beriman itu kalau diseru mengikuti Allah dan Rasulnya itu dikatakan
menjawab sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami patuh. Ya. Fa amarahum ayasma'u qawlahu wa yuti'u amrahu wa yahdharu mukhalafatuhu. Dengan demikian Allah memerintahkan kaum mukminin untuk mendengarkan sabda atau ucapan-ucapannya Nabi, wa yuti'u amrahu, dan mentaati perintah-perintahnya, wa yahdharu mukhalafatuhu, dan menghindari menyelisihi Nabi. Wa qala wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Allah juga berfirman, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kalian semua kepada Allah dan taatlah juga kepada Rasulullah. Ya. Fa amarahum bi ta'ati rasulih. Allah memerintahkan kaum mukminin untuk taat kepada Rasulnya, kama amarahum bi ta'ati, sebagaimana Allah juga memerintahkan kaum mukminin untuk taat kepada Allah. Ya. Wa da'ahum ila tamassuk bi sunnati nabihi, dan Allah mengajak kaum mukminin, menyeru kepada kaum mukminin untuk berpegang teguh kepada sunnah nabinya, kama amarahum bil amal bi kitabih, sebagaimana Allah juga sebagaimana Allah perintahkan kaum mukminin untuk beramal dengan kitabnya, dengan kitabnya Allah, kitab suci Al-Quran. Ya. Seperti itu. Fanabadza katsirum mimman ghalabat alaihim syaqawatuhu wastahwadza alaihim syaitan sunana nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam wa ra'a dhuhurihi. Fanabadza katsirun, namun nabadza katsirun, ya, menentang kebanyakan orang yang ghalabat alaihim syaqawatuhu, yang dikalahkan oleh nafsunya yang celaka itu, wastahwadza alaihim asyaiton, dan ditaklukkan oleh syaitan, sunnah nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata banyak yang menentang, banyak yang melenceng, orang-orang yang dikalahkan oleh syaitan dan hawa nafsunya. Mencampakkan wara'a zuhurihim, belakang punggung mereka, wa malu ila aslafin lahum qallatuhum dinahum wa danu bidiyanatihim wa abtalu sunan nabiillah alaihi wasallam. Jadi mereka campakkan, mereka menentang sunnahnya Nabi Muhammad, ya, dan lebih cenderung kepada pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat aslafin lahum, para pendahulu dari kelompok mereka, qallatuhum dinahum, di mana mereka mengikuti agama mereka, wadanu bidiyanatihim, dan memeluk diyanah, keyakinan mereka, wa abtalu sunan nabiillah sallallahu alaihi wasallam, dan abtalu, dan mengesampingkan, membatalkan, tidak menggunakan sunan nabiillahi, sunnahnya Nabi Allah alaihi wasallam, wa dafa'uha wa angkaruha wa jahaduha iftira'an minhum 'ala Allah. Mereka menolak, mengingkari, mengkufuri, iftira'an minhum 'ala Allah, sebagai pendustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad dallu wa ma kanu muhtadin. Mereka orang-orang seperti ini dallu, ya, sesat, wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Ya. Usikum ibadallah bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian, ibadallah, wahai hamba Allah, bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah, wa uhadzirukumud dunya, dan aku peringatkan kepada kalian akan tipu daya dunia. Ya, fa innaha hilwatun hadirah. Di dunia itu kelihatan manis dan hijau, ya. Taghurru ahluha wa takhta'u sakinuha, yang menipu penduduknya, wa takhta'u, dan mengelabui sakinuha, mereka yang tinggal di dalamnya. Qala Allah Ta'ala, wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi. Man kana fiha fi haratin aqabathu ta'ta ibrah wa man a'tathu min syara'iha batnan aqabathu min darariha dhuhran, ya, gharawatan ghurura ma fiha faniyata fanin ma fiha kama hakama alaihi
kama hakama 'alaiha rabbuha biqoulihi ta'ala kullu man 'alaiha fan. Ya. Jadi man kana fiha fi hairatin aqabatu ba'da ibrah. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, jadi mereka yang ada di dunia ini, yang ada di dunia ini hairah, berada dalam keadaan kebingungan. Ya. Waman a'tatuhu min syara'iha batnan aqabatu min dara'iha dhuhran. Jadi semuanya menipu. Ya. Kulluman, ya. Karena mereka tidak tahu bahwa semua yang ada di muka bumi ini semuanya adalah fan. Ya. Faniyatu fanin. Semua yang faniyatu fanin mafiha, semua yang ada di bumi ini, di dunia ini fan, tidak kekal, akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Fa'malu rahimakumullah lil hayatid daimah. Oleh karena itu, i'malu, beramallah kalian rahimakumullah lil hayatid daimah, untuk kehidupan yang abadi, ya, wa li khuludil abad, dan keabadian yang kekal. Fa inad dunya tanqadi ala ahliha, karena sesungguhnya dunia itu tangqadi, akan pupus, akan hilang bagi pemiliknya, bagi penduduknya. Di dunia ini akan hilang, semuanya akan hilang. Wa tabqal a'mal qalaida fi riqabi ahliha. Yang tersisa hanyalah amal perbuatan yang ada di leher penduduk bumi, penduduk dunia ini. Jadi maksudnya dunia ini memang fana, semuanya akan lenyap. Yang tersisa hanyalah amal. Wa'malu innakum mayitun. Karena itu, dan beramallah innakum mayitun, karena sebelumnya kalian nanti semua akan mati. Ya. Tsumma innakum min ba'di mautikum ila rabbikum raji'un. Dan kemudian setelah kalian mati, kalian akan dipulangkan kembali kepada Tuhan. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ya. Allah akan membalas semua yang berbuat tidak baik, wa yajzi, dan memberikan pahala yang baik kepada mereka yang berbuat baik. Fakunu bi ta'ati rabbikum amilin wa ammanahakum muntahin. Itu jadilah kalian, taatlah kalian kepada Tuhan kalian, dan jauhilah semua yang Dia larang. Seperti itu. Ini mukaddimahnya. Ya. Intinya di sini yang pertama, dalam mukaddimah ini Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari menegaskan bahwa Allah itu maha segala-galanya. Bahwa Allah itu maha segalanya, dan Allah itu punya sifat, tapi sifat-sifatnya Allah jangan disamakan dengan sifat-sifatnya makhluk. Karena sekali ada orang menyamakan atau membayangkan sifat-sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk, maka yang dia bayangkan itu berarti bukan Allah. Bukan Allah. Dan yang kedua, penegasan bahwa penegasan tentang kewajiban untuk taat kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, peringatan bahwa dunia ini menipu penduduknya. Ya. Memang yang ditakutkan oleh Nabi itu kan dunia, ya. Nabi paling takut umatnya akan tertipu oleh dunia. Iya. Kemudian yang keempat, anjuran atau dorongan kepada kaum mukminin untuk selalu taat kepada Allah dan menjauhi semua perbuatan maksiat. Nah, setelah ini nanti pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan masuk ke dalam inti, mulai masuk ke dalam pembahasan tentang akidah. Ya. Pertama kali pada pasal pertama nanti Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari itu akan membabarkan atau menjabarkan pendapat-pendapat dari kaum Mu'tazilah dan yang sejenisnya. Artinya memang metode ini digunakan oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari memang tujuannya untuk semula memang untuk membantah sebagai counter, ya. Ya, counter. Bantahan kepada pernyataan-pernyataan atau doktrin-doktrin teologis kaum Mu'tazilah dan Qadariyah dan yang sejenisnya. Tidak akan disebutkan, tidak ada Murji'ah dan sebagainya. Baik.
Jadi pertemuan yang akan datang insya Allah akan lebih membuat jidat kita seperti itu. Ini mudah-mudahan Allah akan memudahkan. Amin. Amin. Di kitab ini. Yeah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk selalu menetapi perintah dan sunnah, perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Itu saja, Dr. Sofyan. Baik, terima kasih Pak Kiai. Jamaah sekalian, para pemirsa, udah selesai kita untuk membahas yang mukadimah daripada kitab ini. Seperti yang narasumber kita ungkapkan tadi, minggu depan insya Allah, jika Allah mengizinkan, kita sudah masuk kepada bab pertama yang terkait dengan bagaimana penulis di sini menjabarkan dulu apa-apa yang terkait dengan pemahaman-pemahaman yang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk kemudian di counter atau dijungkir balikkan pemahaman tersebut oleh penulis di dalam kitabnya. Ini metodenya seperti ini, kata Pak Kiai tadi kan ya, bahwa pendapat-pendapat yang bertentangan dulu yang ditampilkan, kemudian di counter oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini. Pemirsa dan para jemaah sekalian, ini mohon maaf kami tidak bisa membuka pertanyaan karena waktu sudah lewat, dan memang ada setelah ini ada program lain lagi yang harus kami laksanakan, sehingga mau tidak mau kita tidak ada ruang untuk bertanya, walaupun saya yakin ada hal yang mungkin ingin ditanyakan, cuman saya yakin dan percaya karena tadi sudah dijelaskan dengan gamblang sekali, dan dari awal lagi kita sudah melihat bagaimana mu'allif, yaitu penulis Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini, kalau dari mukadimah tadi itu jelas sekali bahwa beliau sudah melepas baju Mu'tazilahnya, itu sudah tidak ada sama sekali pengaruh di situ, karena betul-betul sifat Allah itu digambarkan oleh beliau, dan betul-betul pemisahan bagaimana tidak ada pencampur adukan antara sifat Allah dengan sifat abid di situ, dan bagaimana kemudian beliau memberikan arahan dan petunjuk kepada kita, pengajaran kepada kita untuk taat kepada Rasul dan seterusnya. Saya kira demikian untuk pertemuan kita kali ini. Pak Kiai Haji Dahyal Afkar LC, kami ucapkan terima kasih atas segalanya, dan mohon maaf kepada seluruh jamaah tidak ada pertanyaan tanya jawab. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar, untuk insya Allah minggu depan kita jawab dan direspon oleh narasumber kita. Sekian saja dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekali lagi kepada narasumber terima kasih, dan terima kasih, semoga menjadi amal jariah bagi beliau semua, dan semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan untuk dapat menggali ilmu tauhid melalui kitab ini, sehingga kita semakin paham sebagai seorang makhluk di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari hingga ajal nanti menjemput kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.